Namo Buddhaya semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti bersama Bunda Anis Purniasari. Pada video kali ini di pelajaran 5 kita akan membahas tentang berdana. Pengertian dana. Dana secara sempit sering diartikan sebagai uang. Berdana sering dikonotasikan dengan beramal. Dana dalam agama Buddha artinya memberi atas dasar kemurahan hati. Buddha mengajarkan bahwa berdana merupakan cara untuk mengobati penyakit batin manusia yang disebut keserakahan atau loba. Perhatikan gambar berikut, orang kaya vs orang miskin. Menurut kalian, apakah orang kaya saja yang bisa berdana? Tentu tidak. Apakah orang miskin dapat berdana? Ya, orang miskin pun dapat berdana. Orang miskin dapat berdana berupa tenaga, waktu, pikiran, dan kebaikan lainnya. Tujuan berdana. Tujuan utama berdana dalam agama Buddha adalah belajar melepas keterikatan. Macam-macam dana menurut bentuk yang didanakan. Menurut bentuk yang didanakan, dana terbagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, amisa dana atau dana materi. Artinya, berdana berupa benda atau barang. Yang kedua, dhamma dana atau dana kebenaran. Artinya, memberi bantuan, ilmu pengetahuan, baik tentang ajaran Buddha maupun ilmu pengetahuan yang lain. Yang ketiga, abhaya dana atau dana maaf. Artinya, berdana dengan memaafkan. Yang keempat, mahati dana atau dana kehidupan, yaitu dana dalam bentuk pengorbanan jiwa raga atau pengorbanan tubuh. Macam-macam dana beserta contohnya. Contoh amisa dana atau dana materi berupa uang, makanan, pakaian, obat-obatan, atau benda lainnya. Yang kedua, contoh dhamma dana atau dana kebenaran. Seperti memberikan ceramah dhamma, berbagi ilmu pengetahuan, ataupun memberi nasihat. Yang ketiga, contoh dari abhaya dana atau dana maaf, yaitu memberi maaf dengan tidak membenci. Yang keempat, contoh dari mahati dana atau dana kehidupan, yaitu donor darah, donor ginjal, donor mata, donor hati, donor jantung. Faktor-faktor yang mempengaruhi pahala berdana ada 2, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi keadaan batin si pemberi dana. Ketika berdana dilakukan dengan pengertian benar, penuh keyakinan, kehendak yang tulus, perasaan ikhlas, cinta dan kasih sayang serta simpati. Sedangkan faktor ekstern meliputi bentuk dana, apakah benar, bermanfaat, bersih, membahayakan atau tidak, waktu memberi apakah tepat atau tidak, orang yang diberi apakah orang yang pantas atau tidak. Berikut kisah tentang bubur basi.
Ada seorang biku bernama Mahakasapa. Mahakasapa ini adalah seorang biku yang sangat sederhana, makan hanya sekali dalam sehari, dan memakai jubah yang sangat jelek, senang bermeditasi, dan sangat sedikit dalam berbicara. Suatu ketika, Mahakasapa mendengar bahwa biku Upanadi dan kedua temannya senang meminta sedekah hanya kepada penduduk yang kaya-kaya saja, serta suka memaksa mereka untuk menyokong dengan alasan untuk membangun wihara. Mahakasapa ingin membuktikan kebenarannya dengan mengikuti ketiga biku tersebut saat berpindah patah. Sepanjang berpindah patah, ketika penduduk melihat Upanadi dan kedua temannya, mereka semua langsung menutup pintu. Mahakasapa menyadarkan kekeliruan mereka dengan mengajak berpindah patah kepada seorang tua renta yang tinggal di gubuk reot dan sangat miskin. Karena tidak punya apapun selain bubur basi, nenek tua pun memberikan bubur basi tersebut kepada Mahakasapa. Mahakasapa menerima bubur basi dengan senang hati. Berkat ketulusan si pemberi dan ketulusan si penerima, maka dana tersebut menjadi bersih dan membuahkan pahala yang sangat besar bagi nenek tua. Peristiwa tersebut menyadarkan Upanadi dan teman-temannya tentang pentingnya sebuah ketulusan dalam berdana dan memberi kesempatan kepada semua orang tanpa pandang bulu untuk berbuat baik. Besar kecilnya kualitas dana dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, niat si pemberi dana, manfaat dana, barang yang diberikan, kemurnian pemberi dan penerima dana. Yang pertama, niat si pemberi dana merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kualitas dana. Niat dalam berdana dibagi menjadi 3 tahap, yaitu niat sebelum berdana, niat ketika memberikan dana, dan niat ketika selesai memberikan dana. Jika 3 tahap ini dilakukan dengan niat yang baik, maka dana tersebut termasuk dana yang berkualitas tinggi. Besar kecilnya kualitas dana dipengaruhi oleh faktor yang kedua, yaitu manfaat dana. Ada 4 kategori dana ditinjau dari manfaat dana. Yang pertama, pemberian kecil manfaat kecil. Yang kedua, pemberian kecil manfaat besar. Yang ketiga, pemberian besar manfaat kecil. Yang keempat, pemberian besar manfaat besar. Contoh dari setiap kategori dana tersebut yaitu pemberian kecil manfaat kecil. Contohnya, seorang yang kaya raya memberikan beberapa koin uang kepada pengemis. Contoh dari pemberian kecil manfaat besar. Seorang yang berdana kepada biku sangha. Contoh dari pemberian besar manfaat kecil. Seseorang yang memberikan hadiah kepada temannya yang sedang berulang tahun. Contoh dari pemberian besar manfaat besar yaitu seorang anak yang sedang berdana untuk membangun wihara, membangun rumah sakit, dan membangun sekolah. Nah, dari kisah seorang nenek tua yang memberikan bubur pak basi kepada Mahakasapa, termasuk kategori yang mana ya? Ya, dari contoh tersebut merupakan contoh dari pemberian kecil manfaat besar. Besar kecilnya kualitas dana dipengaruhi oleh faktor yang ketiga, yaitu barang yang diberikan. Terdapat 3 kategori, yaitu berdana barang yang sudah buruk, diri sendiri sudah tidak mau memakainya lagi. Berdana barang yang baik, sebaik diri sendiri memakainya, dan berdana barang yang lebih baik dari barang yang dipakainya.
Faktor yang keempat yang mempengaruhi besar kecilnya kualitas dana yaitu kemurnian pemberi dan penerima dana. Terdapat 4 kategori, yaitu yang pertama, dana diperoleh dengan cara yang halal dan diberikan kepada orang yang bermoral. Yang kedua, dana diperoleh dengan cara yang halal tetapi diberikan kepada orang yang tidak bermoral. Yang ketiga, dana diperoleh dengan cara yang tidak halal tetapi diberikan kepada orang yang bermoral. Dan yang keempat, dana diperoleh dengan cara yang tidak halal dan diberikan kepada orang yang tidak bermoral. Untuk itu, bergegaslah berbuat baik. Berdana dari sisi waktu seharusnya dilakukan dengan secepatnya. Jika seseorang menunda-nunda, pahalanya bisa datang perlahan dan hanya sebagian. Pesan Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya yaitu, "Oh para biku, kelima hal ini adalah dana dari seorang yang baik. Apakah kelima hal itu? Ia berdana dengan keyakinan, ia berdana dengan hormat, ia berdana tepat pada waktunya, dengan hati ikhlas, dan ia berdana tanpa merugikan diri sendiri ataupun pihak lain." Cara-cara yang mempengaruhi hasil berdana, yaitu dana yang diberikan adalah pemberian yang diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan Dhamma. Dana diberikan kepada orang yang layak menerima. Sebelum diserahkan, dana telah dipersiapkan dan direncanakan dengan pikiran yang baik. Pada waktu dana diserahkan, disertai dengan pikiran ikhlas, rela, dan penuh kebahagiaan serta tanpa ikatan. Sesudah diserahkan, pada hari-hari selanjutnya munculkan dan kembangkan pikiran-pikiran baik. Berikutnya, pahala berdana. Di kehidupan sekarang dan di kehidupan yang akan datang. Pahala berdana di kehidupan sekarang yaitu yang pertama mengurangi sifat serakah atau loba. Yang kedua, berlatih melepaskan sesuatu milik kita dengan wajar. Yang ketiga, melatih diri agar tidak terlalu melekat pada sesuatu. Dan yang keempat, disenangi dan mempunyai banyak teman yang kelak dapat menolong di saat kesulitan. Pahala berdana di kehidupan yang akan datang yaitu kita bisa dilahirkan sebagai anak dari keluarga yang kaya raya dan kita juga bisa dilahirkan kembali di alam yang menyenangkan. Di dalam Anumodana Gatha disebutkan bahwa dana dapat memberikan manfaat yaitu ayuwano sukhang balang yang artinya mendapat berkah usia panjang, wajah tampan atau cantik, bahagia dan kuat. Dengan berdana akan memperoleh banyak berkah yaitu usia bertambah, kekayaan bertambah, kemakmuran bertambah, kemasyhuran bertambah, kekuatan bertambah, kecantikan dan ketampanan juga bertambah. Tempat berdana secara urut dana akan berpahala besar jika diberikan kepada 1. Sangha, karena sangha adalah ladang yang paling subur untuk berdana. Yang kedua, kepada Buddha, Arahat, atau orang suci. Yang ketiga, kepada orang yang melaksanakan sila atau bermoral tinggi. Dan yang keempat, dana kepada orang tua atau ayah dan ibu. Yang kelima, berdana kepada orang yang belum berpenghasilan. Yang keenam, berdana kepada mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Dan yang ketujuh adalah berdana kepada orang yang telah meninggal. Sekian dulu video dari Bunda, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Namo Buddhaya.